Kayak begini tuh kayak gimana? Dia itu suka sama cowok lagi, ternyata gay. Dia tuh pacaran sama kamu, dia tuh hanya formalitas aja. Nan, Apos kak. udah mulai nih. Apa sok mau nanya apa? Kenalin dulu dong diri lu tuh siapa sih? Kan udah pada tahu, udah pada lihat di konten aku kan sebelumnya ya nggak sih? Lu tuh kesibukannya apaan sih? Gawe lah, nyari duit biar kaya anjir. Hidup teh harus yang kerja lah, jadi kesibukan. Kalau misalnya weekend ya kayak bikin konten kayak gini gitu. Karena kalau banyak diem di rumah terus ya maksudnya gini loh, memanfaatkan waktu yang apa aja yang bisa dihasilkan biar bisa jadi cuan. Kayak aku juga sebenarnya kayak bikin TikTok gitu, apa sih namanya, ngarep banget buat jadi selebgram, ngerti gak, seleb TikTok, ngerti gak sih? Meskipun ya nggak, tapi cuma nggak ngarep banget, biasa aja sih. Soalnya aku juga punya muka juga pas-pasan, viral, maksudnya terkenal juga enggak, yang ada banyak netizen juga teman-teman dekat sendiri lagi netizennya kan. Ya udah, Enggak, maksud gue tuh sehari-hari ngapain gitu? kerja kantor gitu. Kerja kantor. Oh, sibuk banget gak sih? Nah, namanya juga kerja, sibuk-sibuk santai, santai-santai sibuk gitu we. Oh, Kalau lagi banyak kerjaan ya sibuk, kalau lagi santai ya santai. Selfie di Instagram, edit di kantor, maafin gatel. Demi Allah, dia sepatu masa harus ditahan, garuk-garuk, nggak apa-apa, normal kali kalau orang gatel mah digaruk. Oke. Gue hari ini pengen bahas tentang soal pertemanan. Anjay, pertemanan. Iya, gue pengen bahas pertemanan. Menurut lu pertemanan itu apa sih? Aduh, teman. Enggak, bukan teman, pertemanan. Kan lu maksudnya kan lu kan bukan pernah ya, maksudnya kan lu berteman nih sama orang. Ya kan? Lu kan berteman sama semua orang, sama orang lah ya. Nah, pasti kan dalam berteman lu itu ada yang kayak orang-orang nyebut pertemanan lah. Pertemanan itu menurut lu apa sih? Nggak ada. Kenapa? Nggak, Coba jelasin, coba jelasin. Aku tuh gini, karena orang bisa disebut bilang teman itu adalah dia itu ada ketika kita lagi susah gitu. Terus jangan pas datang kita lagi senangnya aja, karena aku tuh udah banyak banget pengalaman ketika aku lagi di bawah, bener-bener di bawah banget, nggak punya siapa-siapa, dimaki-maki, dijauhin, dibilang digosipin ini itulah yang lain-lain, mereka memandang aku sebelah mata. Bahkan untuk ngajak ketemu, ngajak main bareng, aku tuh nggak pernah gitu. Kayak ya udah, jangan ajak dia, terus diomongin. Jadi kalau ada aku ngomongin orang lain, ada aku ngomongin aku, kayak gitu. Terus pada saat aku di bawah, aku sama sekali nggak dipandang banget sebelah mata. Tapi ketika aku udah mulai dibilang sukses, belum ya, karena aku sampai sekarang juga belum sukses. Maksudnya ketika aku dibilang ada perubahan lah ya, naik sedikit demi sedikit, mereka tuh akhirnya mulai kayak kamu apa kabar, ayo dong ketemu, bla bla bla, kamu gini kayak gitu. Jadi kayak datang tuh pada saat ada butuhnya doang, ada maunya, memuji dan meminta tuh pada saat ada maunya. Itu kapan sih emang? Aduh, aku tuh suka takut keceplosan ngomong kemana. Itu aku mulai bener-bener ngerasa pada tahun 2019. Itu aku bener-bener ngerasa banget di bawah, nggak punya siapa-siapa, sama pacar tiba-tiba diputusin karena denger bacotan teman-teman aku yang sebenarnya mereka tuh tidak berhak untuk ikut campur. Mereka berhak untuk ngasih tahu aku, menasehati aku, tapi mereka tidak berhak untuk ikut campur. Dengan aku suka melebar. Akhirnya banyak banget berita-berita miring yang mereka tuh nggak tahu kebenarannya apa. Pokoknya mereka cuma menyimpulkan dari omongan si A, si B, si C, si D sampai Z, dari mulut ke mulut. Terus ya udahlah gitu. Mereka pada tiba-tiba jauhin aku nggak punya siapa-siapa. Itu 2019 aku bener-bener kelihatan banget mana yang selama ini aku anggap teman tuh ternyata tai, nggak ada teman. Sampai sekarang aku belum pernah nemuin yang namanya sahabat. Aku tuh nggak punya sahabat, bisa dibilang mungkin orang ngeliat ya di sosmed, aku tuh punya banyak teman, main sama ini, posting sama ini, banyak pertemanannya. Terus punya teman-teman kerja, teman kampus, teman sekolah, teman ini, teman itu. Padahal sebenarnya aku nggak punya, itu cuma sebatas teman yang kayak ya teman doang gitu. Ya teman
nongkrong gitu. Tapi kalau bener-bener jadi sahabat, aku nggak punya sahabat. Sampai sekarang aku belum pernah nemu yang namanya sahabat. Justru yang aku anggap sahabat itu adalah pacar aku sendiri, karena maksudnya gimana ya? Yang pacar kita kan hanya sebatas pacar, nggak tahu loh ke depannya kita berjodoh apa enggak kan ya. Tapi yang sampai saat ini aku rasain sahabat aku tuh adalah pacar. Aku sering berantem kok sama dia, terus sering ya salah gesek-gesekan, salah paham. Kayak ya, tapi kayak udah baik-baikan lagi. Dan dia juga ada saat aku lagi susah, dia juga ada saat aku lagi berduka atau lagi apa, dia selalu ada dan dia selalu support. Oke. Tadi kan lo ngebahas sedikit tentang masalah ikut campur ya dalam masa pertemanan. Nah, menurut lo hal yang mereka tidak boleh ikut campur itu apa sih? Sampai lu tuh bisa nggak suka banget segitunya gitu loh. Ya urusan pribadi tuh. Contohnya? Ya sekarang gini ya, aku misalnya punya pacar, aku punya pacaran, aku mau ngelakuin apa aja sama pacar aku mau pergi kemana aja sama pacar aku mau ngelakuin apapun dengan pacar aku mau berbuat apapun di luar selain sama pacar aku ya, dia nggak berhak untuk ikut campur. Kalian sebagai teman ya, kalau teman ya wajar lah ya ngasih tahu, nasehatin, lu nggak boleh kayak gini, lu inget lo bla bla, itu wajar. Karena aku juga punya teman yang suka nasehatin temen aku yang kayak gitu juga, nggak boleh kayak gini, kayak boleh gini, kayak boleh kayak gini. Tapi jangan sampai ikut campur ya, sebatas kayak ngasih tahu aja, urusan dia mau denger atau enggak bukan urusan kalian. Jadi menurut lo emang kalau untuk memberi nasihat mah oke, tapi kalau misalkan sampai ke dalam-dalam mah jangan gitu ya. Iyalah, yang ngurusin banget hidup orang, nasehatin aja, nggak usah sampai. Kalau misalnya kayak gini ya, punten ya, aku dulu kalau dibilang nakal relatif lah ya, gimana tergantung orang. Menurut aku pribadi, aku nakalnya tuh dalam hal kayak aku dulu sering ke tempat-tempat clubbing kayak gitu, terus diomongin update status di sosmed, ih si Nanda nakal ya, posting-posting di tempat clubbing, mabuk-mabuk sama teman-teman cowoknya, kadang ada sama pacarnya. Ngapain harus diceritain gitu ke orang? Itu kan hak mereka, hak aku, hak dia. Yang mereka mau posting apapun di tempat manapun itu hak dia, dan lu nggak berhak untuk ngomongin itu. Berkomentar lah, ngomong langsung ke orangnya. Ngapain harus sekarang dibilang-bilang Nanda nakal, dia ke clubbing gini, terus tiba-tiba dijauhin gara-gara aku suka minum, suka main ke tempat clubbing lah. Emang kenapa? Pakai duit kalian kan enggak? Ya udah, santai aja bro. Oke, kan gue dari tadi nanya nih, ini tuh terjadinya kapan? Emang kapan 2019 sih? sampai tahun 2020. Itu 2019 lu kuliah kah atau apakah? Kuliah. Oh. Pas lagi kuliah, sampai dingin tuh tangan aku kalau bahas itu tuh. Oke. Bener lah, itu lagi kuliah. Terus kisah pertemanan lo yang lu ceritain sekarang endingnya gimana? Mereka berasa nggak ada masalah, biasa aja, dan kayak minta maaf juga enggak gitu. Sebenarnya aku tidak menyudutkan kayak aku merasa paling benar ya, di situ juga posisinya ada aku yang salahnya kok, dimana dari sikap aku dan ucapan aku. Tapi mereka ya intinya dua-duanya kita salah lah ya. Tapi setelah berlalu ada masalah itu tuh, dia tuh kayak nggak bilang kayak pas ketemu lagi tuh nggak kayak nanya kabar atau kayak minimal ngucapin sorry ya soal masalah yang kemarin-kemarin, nggak ada sama sekali. Jadi kayak berasa semua itu baik-baik aja, dan kayak tiba-tiba nanya-nanya di mana, pengen ketemu, terus tiba-tiba ya gitu kayak seolah ada masalah. Karena masalah aku sama teman kayak gitu tuh udah bukan sekali dua kali, dan bukan baru pertama kali, udah sering banget. Jadi karena dulu tuh aku kalau ada punya masalah sama teman, maafin, baikan lagi, maafin, baikan lagi, maafin, baikan lagi. Nah, untuk sekarang aku mulai berpikir ternyata selama ini aku bodoh. Aku tuh punya banyak teman yang fake gitu. Jadi selama ini mereka baik-baik, aku tuh pernah percaya banget punya teman, sahabat lah ya. Aku dulu anggap dia sahabat. Curhat apapun semua sama dia, sampai istilahnya kasarnya sampai tai usus aku sampai ke dalam ubun-ubun, ini aku cerita semuanya sama dia. Dia tahu semua kebusukan aku. Terus tiba-tiba ada satu gesekan, istilahnya kalau apa ya, pisau lah ya, mungkin yang bikin dia sakit hati, kecewa sama aku. Dia nyebarin semua aib aku ke semua teman-teman aku, yang bahkan teman aku tuh nggak kenal sama dia, tapi dia sengaja kayak untuk ngasih tahu
tahu nggak dia tuh gini-gini, sampai dia bikin grup loh sengaja untuk ngejelek-jelekin aku. Nggak tahu maksudnya apa, sampai bahkan ngechat pacar aku, dia jelekin aku. Ya pacar aku juga mungkin ya itu posisinya kan aku dulu pacarnya toksik ya, hubungan yang nggak baik, jadi dia mungkin lebih dengar omongan orang dibandingkan aku. Ya sampai jadi jelek sampai sekarang. Menurut lu pertemanan yang baik itu seperti apa? Gini loh ya, yang namanya teman, jangankan sama teman, sama pacar juga atau sama keluarga, yang sama ibu atau sama kakak yang satu rahim pun kita masih beda pendapat gitu loh, beda pikiran kan ya, apalagi sama orang lain, sama temen gitu, mau sedekat apapun pasti beda pikiran dan beda pendapat, nggak 100% satu frekuensi gitu ya. Kalau misalnya ada gesekan-gesekan atau kesalahpahaman, kenapa nggak diomongin baik-baik sih, kita selesain, apalagi ini bisa dibilang kalau apalagi kalau teman dekat ya, sampai sahabatan gitu, kenapa. Terus kalau ada masalah juga jangan sampai, sebesar apapun itu masalah kamu dengan teman kamu, jangan sampai mengumbar aib. Karena ketika kamu mengumbar aib, aib kamu ada di tenggorokan aku. Aku bisa keluarin itu kapan aja, tapi aku nggak sejahat itu. Mungkin aku bisa kok nyebarin aib kamu juga teman, cuman kan aku nggak nyebarin itu karena ya ngapain juga gitu, sama-sama goblok kalau gitu kesannya. Bentar ya, rada kasar, sama-sama goblok lah, maksudnya kita nyebarin kayak kamu nyebarin aib aku ya nggak apa-apa. Maksudnya Allah juga nggak tidur kok, tahu kapan balas-balasnya. Aku bukan orang baik, tapi aku percaya bahwa Allah akan membalas semua perbuatan orang-orang yang jahat. Gue mau nanya lagi, banyak nggak sih fake friend di hidup lu? Banyak. Contohnya? Banyak. Kalau yang lo alami belakangan ini deh? banyak atuh beb. Nggak apa-apa, Karena ngomong aja. Karena gini loh, aku pribadi pun aku nggak merasa aku paling teman yang paling baik kok. Aku juga teman yang kadang kalau nggak suka sama orang kayak, ya udah deh, dia mungkin sifatnya seperti itu, tapi kalau ketemu sama dia ya udah biasa aja gitu ya, masih say hi, ngobrol, main bareng, ya udah nggak apa-apa. Aku bisa memaklumi mungkin sifat dia seperti itu termasuk fake nggak sih? Fake juga. Enggak sih, itu menurut gue termasuk lo orang yang ngerti. Iya, cuman kayak ada kan yang orang fake tuh kayak dia baik di depan, ngomong Ya. di belakang, ya yang kayak gitu banyak kok. Kalau dibilang fake, kalau masalah ngomong soal pertemanan fake, pasti semua orang pernah ngalamin itu kok. Karena di lingkungan teman tuh nggak akan mungkin ada 100% teman-teman real teman. Sahabat aja bisa nusuk dari belakang. Oke. Tapi menurut lu berteman itu penting nggak? Penting. Karena kita nggak bisa hidup sendiri. Kita hidup bersosialisasi dan pasti saling membutuhkan satu sama lain, pertemanan. Dan nggak mungkin kan kita sama orang, maksudnya gini loh, sama orang yang baru kenal lewat terus tiba-tiba minta tolong gitu kan, nggak mungkin. Orang juga nggak, pasti takut dong. Tapi kalau sama yang orang udah pernah, yang kenal sama kita, kalau kita minta tolong ya pasti mau bantu lah. Misalnya kalau kita jatuh atau butuh apa gitu. Aku cerita dulu. Jadi waktu kejadian 2019 itu, temen aku tuh yang salah satu dia berbuat yang buat masalah sama aku pun, dia bahkan bilang kayak gini, lu sadar gak sih temen lu tuh semua fake? Dia ngomong gitu sama aku. Bahkan ternyata dia sendiri pun fake sama aku, yang dia ngebongkar aib aku semuanya. Dia pun sendiri sampai bilang kayak gitu sama aku, lu sadar gak sih temen lu semua tuh fake? Si A, si B, si C, si D. Dia kenapa dia bisa ngomong kayak gitu? Karena ternyata selama ini dia korek-korek cari tahu tentang aku di lingkungan teman-teman aku yang lain gitu, yang dia nggak kenal juga. Makanya kayak dibilang capek sih. Cuman aku juga butuh teman atuh. Nggak mungkin dibilang nggak butuh teman, mah ya butuh teman lah. Tapi paling tidak gini loh, kalau menurut aku ya, setidaknya kita bisa berbuat baik dulu sama orang. Urusan orang balasnya gimana ke kita itu mau urusan dia, gak apa-apa. Intinya mah jangan punya hati jelek dulu sama orang. Kalau kita udah berteman serak nih sama si A, ya udah, jangan punya pikiran jelek-jelek dulu, karena itu tuh kayak negative thinking tuh bikin nyiksa diri sendiri gitu, apalagi sama pertemanan ya. Berarti lo orangnya tipe yang lapang dada gitu lah ya? Lapang dada? Enggak, iya sih. Enggak, lapang dada besar dong dada gue. Lo pernah gak sih jadi fake di depan teman lu? Pernah. Kan aku bilang, aku juga kan tadi bilang, aku tuh
kayak misalnya nggak suka nih sama si ini nih si cucu, misalnya namanya si cucu, aku nggak suka sama si cucu, dia tuh memang orangnya tuh kayak gini, nyebelin, terus gini lah, misalnya aku udah tau lah dia orangnya gimana, tapi aku tuh nggak sampai jauh, udah jauhin dia, jadi nggak suka tuh belum, ya udah gue temenan dia mah temenan aja gitu ya, ketemu main bareng gitu, ya udah nggak apa-apa selama itu tidak merugikan aku mah. Tapi aku memang tahu aku nggak suka nih sama si cucu, misalnya si cucu ini orangnya bla 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 lah gitu pokoknya, tapi aku nggak bilang kayak orang-orang untuk menghasut orang-orang nggak suka sama si cucu, apa ngebilang-bilangin kelakuan si cucu itu nggak baik ke orang-orang, enggak lah, ya udah itu mah urusan dia, selama dia nggak musik hidup aku dan nggak merugikan untuk aku mah kenapa enggak. Oke. Itu fake bukan sih kalian kayak gitu? Aku kan gak suka sama dia. Tapi lu di depan dia baik-baik aja. Mm-mm. Bisa dibilang fake, bisa dibilang enggak, karena mungkin lu ngejaga perasaan dia juga. Iya. Oke. Ya fake lah, aku juga fake. Ya, Menurut lu solusi untuk orang yang belum pernah dibegituin sama orang apa? Maksudnya dibegituin itu dijahatin atau di-fakein sama orang. Solusi lu untuk anak yang zaman sekarang yang belum tahu nih yang namanya pertemanan basi, yang kayak lu bilang pertemanan tai. nih ya, Solusinya sedekat apapun kalian dengan teman atau sahabat, jangan terlalu membuka privasi kalian. Mau sebaik apapun teman kalian, tutup. Kalau kalian bener-bener butuh curhatan, mau soal percintaan, soal sekolah, soal kerjaan gitu, galau di mana aja, pokoknya maksudnya galau apapun, jangan curhat ke teman, apalagi sahabat, meskipun itu sahabat baik kalian. Curhatlah sama orang tua kalian. Kalian mau deketnya sama mama, sama bunda, sama ibu, deketnya sama ayah, sama papa, sama bapak, terserah, yang penting curhatlah sama orang tua kalian, itu curhat paling aman. Karena aku ngerasain ketika aku terlalu banyak curhat sama temen, ya namanya juga orang lah, dia jangan salah loh, kita tuh nggak tahu hati orang tuh. Ketika kita menganggap dia baik, dia belum tentu hati dia baik sama kita. Mungkin aja ketika kita lagi curhat sama dia, kita sedih galau, dia dalam hatinya senang kok. Makanya curhat yang baik itu adalah sama orang tua, bisa ngasih solusi dan nasihat gitu. Oke, nih kita kayaknya skip bahas temen deh ya. Gimana kalau kita bahas soal percintaan? Anjay, percintaan sok. Lu tuh mulai tahu cinta tuh baru berapa sih? SD banget. Aku cinta tuh kayak suka kan, tertarik sama orang kan? Iyalah. Cinta itu lu ya bisa dibilang tertarik. Aku tuh SD udah suka sama om-om tahu, udah bakat. Enggak deh. Aku tuh SD canda. Aku tuh SD udah mulai suka sama maksudnya tuh kayak umurnya tuh lebih tua dari aku yang masih ciwi-ciwi. Kalau suka tuh ngintip di tembok gitu, masih suka kayak gitu sih. Cuman kalau yang bener-bener serius dewasa itu mungkin kayak unyu-unyu kali ya. Kalau cinta-cinta yang udah gede mah pas bener-bener real cinta pacaran lah ya. SMA aku udah mulai tahu arti cinta. pacaran. Bucin. Terus lu waktu SMA itu diizinin gak sih sama bokap nyokap lu buat pacaran? Diizinin enggak. Sebenarnya mereka tuh tahu kalau aku tuh udah punya pacar. Kadang kan kalau berangkat sekolah tiba-tiba dijemput, pulang dianterin ke rumah. Cuman aku tuh nggak berani kayak ngomong ini pacar aku mah gitu, nggak berani karena masih malu dan takut gitu. Tapi mereka mungkin sebenarnya dalam hati kecilnya udah ngerti lah ya, oh itu mungkin pacarnya gitu, karena tiap sekolah kan pas zaman sekolah. Dan dulu zaman sekolah aku tuh playgirl aja. Aku tuh dulu jahat banget, pacar temen sendiri aja bisa aku pepet dulu. Nah, boleh nggak diceritain tuh kira-kira kayak gimana? Ceritain dong. Jadi dulu tuh zaman SMP ya, aku tuh punya temen geng lah, dulu zaman SMP tuh geng-gengan. Terus temen SMP satu geng aku tuh suka sama satu kelas juga sih, pacaran sama cowok beda kelas lah. Terus si cowok ini tuh ternyata ngeceng, suka sama aku, kan brengsek juga cowoknya. Tahu kalau aku tuh sahabat ceweknya. Terus modusnya dia tuh bilang mau pinjem charger. Dulu tuh zaman HP BB, kalau nggak salah BB tuh masih jarang banget yang punya HP BB dulu zaman SMP. Yang punya BB tuh aku dulu. Terus dia modus, aku pinjam charger handphone kamu dong. Dia tuh
Terus aku bilang aku nggak bawa, ada di rumah. Padahal itu lagi ada acara kalau nggak salah zaman SMP. Ya udah aku anterin kamu aja sekalian pulang ke rumah gitu. Ya begonya aku tuh emang gatal ini ya, memang gatal. Terus udah gitu ya udah boleh. Nah tapi aku tuh karena takut juga ketahuan sama teman aku, kamu jangan jemput akunya depan gerbang sekolah ya, janjian aja ntar di pinggir jalan kan. Jadi sekolahku tuh kayak agak masuk ke dalam jalan gitu kan. Terus udah gitu pas aku naik motor sama cowok itu, pas nengok belakang, anjir temen-temen aku semua sama ceweknya ada di belakang. Terus dia manggil Nona sampai teriak gitu. Aku langsung naik, anjing maju langsung kayak gitu karena takut lah, anjir mampus ini ketahuan. Besoknya aku dimusuhin sama satu kelas karena ya berenang jahat. Aku tuh dulu dari zaman SMP SMA pacar so cantik sih, dasar so cantik ya, gatel sih, bukan so cantik, emang dasarnya gatel. Pacar kakak kelas pun aku pepet, pacaran dilabrak, gawean aku mah dilabrak, berantem masuk BK karena soal cowok. Berantem itu pasti soal cowok, gatel. Itu kejadiannya kapan? Hah? SMP, SMA? SMP pernah. Enggak, yang tadi lo dimusuhin, yang lo SMP. dijemput. Oh, SMP. Hmm. Oke. Kalau SMA pengalamannya apa lo? Pernah sampai berantem juga, aduh. Pernah Apa berantem tuh? juga gara-gara cowok, rebutan cowok. Kadang ada yang cowoknya udah punya pacar tapi masih gatel gitu, gatel-gatel. Terus ya dulu mah udah belum ngerti atuh ya aku teh. Terus emang bukan belum ngerti sih, ya emang bodoh aja gitu, kayak ada cowok yang suka, terus akunya juga suka, aku respon, gak peduli itu pacarnya siapa, mau itu udah punya pacar apa enggak. Dulu tuh aku kayak gitu. Pernah nggak sih lu gatel sama suami orang? Gak lah, gak pernah. Dengerin ya, sebrengsek-brengseknya aku gak pernah gatel sama cowok yang udah punya suami. Cowok yang udah punya suami? Cowok yang udah punya cowok. Sorry. Cowok yang udah punya istri aku gak pernah sampai segitunya. Iya apa? Cowok yang udah punya suami lagi? Cowok yang udah punya istri. Ih. Tapi lu pernah nggak dideketin sama yang udah punya istri? Sering. Kapan itu? Karena mereka tuh mungkin gini ya, mikirnya yang cowok-cowok yang nggak usah ya cowok suami-suami yang masih muda, cowok-cowok suami-suami yang udah pada tokar juga umurnya, kalau gatal mah ya gatal aja gitu. Ngelihat cewek yang mungkin menurut dia masih muda, kan dia pulang ke rumah lihat mamah lagi dasteran, lihat lagi mamah keriputan, lihat mama lagi ngoseng jengkol, ngoseng tumis gitu di rumah, mungkin kayak pengen cuci mata. Sebenarnya itu mereka cuma iseng-iseng aja gatal gitu. Cuman ya aku tuh nggak pernah merespon itu terlalu lebih karena ya udah punya istri kan ya. Aku juga merasakan gimana kalau aku jadi istri. Gue liat-liat lu laku juga ya zaman SMP SMA. Ini lumayan lah. Lumayan laku lah ya. Tapi lu pernah gak sih kayak pacaran sama cowok tapi yang cowoknya itu yang menurut lu bikin kaget lu, ternyata oh dia kayak gini loh, ternyata dia kayak gini loh. Pernah gak sih yang bikin lo kaget dan gak lo duga gitu? Pernah. Boleh ceritain nggak? Sama cowok yang suka sama sesama jenis, suka sama cowok lagi, gay lah ya, homo. Itu gimana tuh, boleh ceritain nggak? Gay sama homo apa kan? Ya. Aku tuh nggak tahu kalau dia tuh kayak gitu, cuman yang aku tahu dia tuh cakep, udah gitu baik, sayang juga sama aku, dia berperilaku baik juga sama aku, nggak pernah macem-macem. Terus udah gitu ya sayang aja gitu sama aku. Terus aku juga melihatnya dia cowok baik-baik gitu. Dan ternyata kesini-sini tuh banyak banget yang bilang, ih kok kamu mau sih, kok kamu mau sih. Terus ada juga kan orang yang kayak pacar baru cakep bla 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 bla. Padahal ya maksudnya ada pro kontra lah ya netizen. Ternyata mereka tuh pada bilang dia tuh kayak begini dan aku tuh nggak percaya karena dia selama ini sama aku juga baik-baik aja. Ya, kayak begini itu kayak gimana? Dia itu suka sama cowok lagi, dia tuh ternyata gay, dia tuh pacaran sama kamu, dia tuh hanya formalitas aja. Bilang dia tuh cakep kok, di antara mantan aku yang lain dia yang paling cakep. Jujur ini mah beneran, mantan aku yang lain dia paling cakep. Karena terus yang aku mukanya biasa aja pas-pasan gini, kok dia posting aku sampai ini banget gitu ya, posting foto di sosmed tuh, posting foto aku. Terus kalau setiap hangout jalan tuh dia selalu storyin aku kayak gitu, padahal aku nggak pernah minta. Tapi mantan aku yang mukanya pas-pasan dia tuh kayak oh ya udah biasa aja gitu. Tapi kok dia tuh sampai segitunya, aku juga sempat kayak mungkin aku memikirnya dia bangga kali punya pacar kayak aku gitu, sedangkan kan di circle dia tuh dia punya teman-teman yang cantik-cantik gitu ya, familiar juga. Terus kayak
kok dia mau ya sama aku bla-bla, dan ternyata dia tuh mungkin hanya sebagai formalitas aja. Itu kaget sih. Dan setelah aku putus aku semakin tahu bahwa dia tuh memang gay. Terus respon lu gimana? Ya kaget lah, dan sekarang aku ilfil, beneran ilfil. Kalau kayak sama mantan ya, mau kayak udah selama putus udah lama pun, kalau sama mantan pasti kayak iya gue pernah sama dia gitu, gue pernah begini misalnya pernah jalan ke tempat ini, pernah begini sama dia, pernah begini. Udah nggak ada feel gitu, cuman kayak oh ya gue pernah punya kenangan. Tapi kok sama dia kayak lihat ilfil gitu, gila ya gitu. Untuk apa kayaknya sama dia nggak lama, cuman 1 bulan lebih kalau nggak salah. Lu malu gak sih setelah lu tahu dia seperti itu? Bahwa kayak lu tuh ngakuin kalau lu tuh mantannya dia, lu malu gak sih? Enggak, aku nggak malu kok. Kenapa? Nggak malu, ya udah nggak apa-apa, ada di mulut tutupin juga orang pada tahu kok gitu. Terus ya apa namanya, ngapain harus malu. Dan selagian aku juga itu kan pas aku pacaran sama dia, aku belum tahu kalau dia homo. Kan lu sudah berpasangan lagi ya? Alhamdulillah. Nah, itu lu bahagia nggak? Alhamdulillah bahagia. Karena Kenapa lu bisa bilang bahagia? alhamdulillah bahagia, baik banget. Ya baik banget. Ini beneran aku ngomong dari itu. Baik banget. Terus udah gitu dia maksudnya ya pokoknya jauh banget. Apa yang aku pengen dari dulu tuh, aku pengen punya pacar yang begini-begini, dan aku temuin sekarang. Jadi aku nggak ada sempat waktu untuk selingkuh. Bohong, banyak cowok aku di mana-mana. Terakhir deh, Sok. pesan buat mantan-mantan lu yang dulu, setelah mungkin mereka melihat lu yang sekarang kayak gini, nah pesan-pesannya apa? Dengan aku yang sekarang, aku apa yang mau aku banggain? Aku merasa belum jadi bisa apa-apa sih. Cuman aku merasa yang aku banggakan adalah aku jauh lebih baik setelah nggak sama kamu. Oke, thank you Nan buat hari ini, thank you udah mampir, thank you udah mau cerita Nan. Oke, kita ketemu lagi di video yang selanjutnya. Bye.